Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta JF Lonto. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepada-Nya dengan berkeyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas semua kebaikan yang Engkau berikan. Engkau memelihara kami senantiasa sampai saat ini. Terima kasih untuk kemampuan yang sudah Tuhan berikan untuk kami melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat dan kemampuan untuk dapat membimbing anak-anak kami, sehingga mereka dapat melalui masa pertumbuhan dan perkembangan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan
serta mampu menjalani proses tumbuh kembang melalui pimpinan-Mu. Kami sebagai orang tua, berikanlah juga kesadaran akan tanggung jawab di dalam pertumbuhan iman, sehingga pada suatu saat nanti mereka dapat menjadi orang-orang yang takut dan setia kepadamu. Ampuni kami jika di dalam mendidik dan membimbing anak-anak tidak sesuai dengan contoh dan teladan yang telah Engkau ajarkan. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mewartakan Injil-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber hikmat, kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu marilah kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan di tengah percaya kami kepadamu ya Tuhan. Perkenan-Mu itulah yang kami yakini kami boleh berada di tempat ini. Engkau pula berkenan menyapa kami melalui firman-Mu yang kami dengar dalam Alkitab dan pemberitaannya. Kami mohon pertolongan-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan saja yang bekerja di atas segala sesuatunya, memberi pengertian, pemahaman akan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman yang kami baca dan dengar. Dan pertolongan Tuhan jugalah yang memimpin kami, sehingga mengantar kami juga boleh mempersembahkan kehidupan ini berjalan menyatakan kebenaran-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17 yang menyatakan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita.
karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita saat ini telah memasuki minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Dan tentunya kita juga di dalam ibadah ini akan menyaksikan perkenalan pelaksana harian Majelis Jemaat untuk periode 2020-2022. Dan bacaan adalah dari surat Rasul Paulus, yang jelas bahwa dalam bacaan kita Rasul Paulus bersyukur atas kerasulan yang melekat di dalam dirinya, dan tentunya sikap itu juga harus menjadi hal yang nampak dalam kehidupan di tengah pemilihan yang Tuhan berlangsungkan atas keberadaan kita sebagai presbiter ataupun sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat dalam kapasitas sebagai penatua ataupun sebagai diaken dan pendeta. Dan syukur dalam kepejabatan yang diberikan tentunya juga sekaligus mengajak kita untuk mana sebagaimana Rasul Paulus, yaitu mewujud nyatakan kepejabatan yang ada dalam pelayanan yang diberikan dan dipercayakan. Dan tentu kalau dipertanyakan kepada kita apa tugas Paulus dan juga tugas daripada kita dalam hal ini, tidak lain yaitu untuk memperlengkapi dalam hal ini. Kita juga menyaksikan bahwa melalui tulisan yang ada, Rasul Paulus hendak memperlengkapi Timotius untuk menjadi seorang pelayan. Dan tentu demikian juga dengan kita, bahwa
dalam kepejabatan yang melekat di dalam diri kita, kita dipercayakan juga untuk memperlengkapi jemaat. Sama tentunya sebagai Rasul Paulus dalam keterhadapan dengan Timotius, bahwa ia orang yang dituakan secara rohani, maka tentunya itu juga adalah merupakan sesuatu yang melekat di dalam kehidupan kita. Dan sama seperti Paulus memperlengkapi orang-orang yang muda, dalam hal ini Timotius, maka kita juga harus memperlengkapi jemaat kita. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, tentunya memperlengkapi Paulus dalam memperlengkapi Timotius, demikian juga tentunya kita dalam memperlengkapi warga jemaat agar boleh muncul sebagai pelayan-pelayan yang tangguh kini dan ke depan. Maka tentunya hal itu tidak cukup hanya dalam penyampaian secara teoritis, keilmuan atau pengetahuan belaka, tapi juga dalam kesempatan ini, sebagaimana apa yang dibuat oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam memperlengkapi dirinya, yakni dia juga melibatkan Timotius dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, dalam kebersamaan yang ada. Maka tentunya sebagai presbiter, sebagai pelaksana harian majelis jemaat juga harus bisa mendorong dan memberikan tempat kepada seluruh warga jemaat agar mereka juga dapat dilibatkan untuk dapat berpartisipasi, mengambil bagian dalam pelayanan yang berlangsung di dalam gereja, dalam segala bentuk penata layanan yang ada. Dan ini tentunya adalah merupakan suatu keharusan karena pelayanan yang adalah merupakan kasih karunia Tuhan, adalah merupakan sesuatu yang dia mintakan untuk menjadi suatu, dia lakukan untuk menjadi suatu perolehan bagi semua orang. Dan dengan demikian tentunya sebagai warga jemaat kita juga dalam kesadaran diri harus mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat dalam kegiatan-kegiatan yang ada, sesuai dengan karunia dan juga talenta yang Tuhan berikan kepada setiap masing-masing kita. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa Paulus melibatkan Timotius dalam pelayanannya, yaitu untuk juga melayani jemaat di Efesus dan jemaat di Efesus. Dan ini juga adalah merupakan suatu bukti kepada kita semua bahwa semua orang diperkenankan Tuhan sebagai pelayan-pelayannya untuk terjun dalam lahannya, dalam ladangnya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam
Tuhan. Memang kita melihat bahwa lahan daripada Timotius dalam kepercayaan pelayanan yang diberikan kepadanya, yaitu di jemaat Efesus, adalah suatu ladang pelayanan yang mana memperhadapkan ia kepada begitu banyak tantangan, dan itulah juga merupakan suatu wujud nyata yang tetap terlihat pada setiap ladang pelayanan Tuhan di segala abad dan tempat, termasuk juga dalam menempatkan setiap kita dalam kebersamaan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini, maupun dalam kita mengaplikasikan iman kita dalam kehidupan masyarakat luas lainnya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, memang disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa di jemaat Efesus tersebut nampak begitu banyak orang-orang yang menyampaikan ajaran-ajaran yang di luar daripada ajaran yang semestinya, membangun suatu kepercayaan berdasarkan dongeng-dongeng yang tidak mempunyai arti apa-apa. Dan Paulus dan Timotius diutus ke sana setelah diperlengkapi oleh Rasul Paulus untuk meluruskan akan kesemua itu. Dan kenyataan-kenyataan ini tentu juga adalah merupakan sesuatu yang menjadi tantangan setiap kita yang mau melayani, memberi diri, melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan, baik selaku presbiter maupun juga selaku warga jemaat. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, di tengah tantangan-tantangan yang ada, kita juga harus bisa memberikan untuk mempersembahkan diri di tengah kebersamaan yang ada, sebagaimana yang dinampakkan oleh Yesus, yang dinampakkan oleh Paulus dalam kehidupan pelayanannya, yaitu tampil ke depan, memberikan suatu contoh keteladanan hidup yang baik dan bijak dalam kebersamaan yang ada. Ini perlu disampaikan kepada kita adalah sehubungan mana diinginkan dan dimintakan untuk dikerjakan oleh setiap kita, bahwa dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, supaya kita memperlihatkan contoh yang dimintakan, yaitu menaruh sikap hati yang bersabar. Nah, sama seperti Kristus dalam pelayanannya, sungguh dia sangat bersabar. Kalau ditanya apakah kesabaran kita ini harus ada batasnya? Tidak, saya pikir sabaran itu harus terus berlangsung di dalam pelayanan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Orang bilang sabar, nggak habis R-nya. Jadi harus sabar menghadapi orang-orang seperti itu. Dan tentunya dengan kata sabar ingin mengatakan kepada kita bahwa jangan kita
terpancing amarah, jangan kita terpancing untuk emosi atau bersikap kalap dalam menyikapi persoalan-persoalan di tengah pelayanan dalam ladang Tuhan yang dipercayakan kepada kita, baik sebagai presbiter maupun juga sebagai warga jemaat, baik dalam kehidupan bersama di gereja maupun juga dalam kehidupan masyarakat luas di tengah berbangsa dan bernegara ini. Kita harus tetap sabar. Itu berarti bahwa kita tidak boleh mencaci maki, kita tidak boleh merendahkan sesama kita, apapun keberadaan mereka yang keluar dari mulut kita. Tapi yang dimintakan kepada kita sekali lagi yaitu kita harus sabar. Sebab apa? Sebab junjungan kehidupan kita juga sabar, karena dan Paulus juga merasakan itu, bahwa kemanusiaan dia yang lalu yang muncul itu juga boleh ditinggalkan adalah karena kesabaran daripada Yesus terhadap dirinya, lalu karena kuat kasihnya Tuhan menyelamatkan akan dirinya, dan tentunya itu juga yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh, sekali lagi tidak boleh marah-marah, tidak boleh untuk emosi, kalap dan lain-lain dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terlihat. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, dan kenapa kita tidak boleh marah? Ya, karena dinyatakan di sana bahwa sebagaimana judul kita, bahwa kasih karunia Allah itu adalah untuk semua orang, dan ini menandakan kepada kita bahwa kita harus bisa dapat sabar untuk menerima waktunya Tuhan melakukan perubahan yang ajaib dalam kehidupan sesama kita yang kita layani. Nah, sehingga dengan itu pada waktunya juga mereka boleh menaruh percaya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, mampukah kita untuk melakukan akan hal itu? Yang jelas dalam bacaan kita bahwa Rasul Paulus tidak hanya bersyukur ya dalam kepejabatannya sebagai seorang rasul, tidak hanya bersyukur untuk pelayanan yang dipercayakan kepadanya, tapi ia ingin mengatakan bahwa pelayanan yang dipercayakan kepadanya dan ia tetap dipercaya adalah oleh karena ia taat dan setia kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita juga harus begitu. Di tengah tantangan-tantangan yang ada, kita harus tetap taat, kita harus tetap setia untuk melakukan apa yang menjadi panggilan dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita di tengah-tengah persoalan-persoalan yang ada dalam wujud apapun. Dan kuatkah kita? Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, yang jelas Rasul Paulus katakan bahwa dia bersyukur. Kalau dia bersyukur berarti bahwa kendatipun hari-hari hidup yang dijalani itu ada tantangan, tapi ia juga menyaksikan bagaimana Tuhan peduli. Dan kita tidak perlu meragukan akan kepedulian Tuhan akan hari-hari yang kita jalani. Dan kepedulian itu
nampak boleh terjadi adalah oleh karena Allah dalam bacaan kita di tengah pelayanan yang dilakukan tetap memperhatikan akan keberadaan kita. Nah, karena dia memperhatikan berarti dalam kepercayaan kita akan Tuhan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu walaupun tidak nampak terlihat secara fisik, tetapi tidak ada kuasa lain yang dapat menandingi kuasa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Di tengah keselamatan, panggilan pelayanan yang dipercayakan kepada Paulus, Timotius, demikian juga tentunya kepada kita semua. Dan oleh karena itu kita saksikan bahwa Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa kekuatan Tuhan telah menopang pelayanannya. Dan ini mesti juga kita camkan di dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita hidup di luar iman, yaitu atas semua kemampuan-kemampuan yang beserta dalam pelayanan di tengah tantangan-tantangan yang dapat kita lalui, kita menyombongkan diri kita. Jangan, tapi bersikaplah sama seperti Yesus, bahwa apa yang dilakukan adalah oleh karena kehendak Allah Bapanya. Demikian juga Paulus, apa yang dia telah lakukan itu adalah oleh karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada dirinya. Demikian juga tentunya hal ini dinyatakan kepada Timotius dan kepada kita semua, supaya kita tetap rendah hati dan tidak sombong dari segala apa pencapaian yang telah kita peroleh. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, apakah benar bahwa keselamatan kerajaan Allah itu menjadi perolehan kita? Ya, Rasul Paulus katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia dan bekerja dalam pelayanan dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, maka orang itu akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita bersyukur bahwa di tengah tantangan-tantangan COVID-19 ini, kekuatan Tuhan beserta. Kita dapat jalani kesusahan-kesusahan yang ada dengan tetap melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita senantiasa dari waktu ke waktu. Dan kita juga menikmati akan kekekalan hidupnya yang tetap hadir dan menganugerahkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini. Banyak kebaikan-kebaikan itu, termasuk di dalamnya pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita. Dan dalam minggu-minggu pertama ini juga kita diajak untuk memberikan persembahan kita untuk pekerjaan-pekerjaan memuliakan namanya. Lakukanlah itu dengan sikap iman yang benar kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut
dan dengan sikap sempurna, masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita tundukkan kepala, satu dalam doa. Sungguh besar karunia Tuhan yang boleh menempatkan kami sebagai bilangan umat yang Engkau telah panggil dan percayakan untuk melayani Engkau dalam segala, sebagai syukur dalam segala kasih karunia yang tak terhingga meliputi keberadaan kami sebagai umat kepunyaan dan milik-Mu dalam melaksanakan panggilan pelayanan. Dan Tuhan, di kesempatan ini kami anak-anak-Mu bersama-sama juga berdoa menyerahkan sepenuhnya akan keberadaan khususnya pemerintahan kami dalam menyikapi dampak daripada pandemi COVID-19, di mana ini adalah merupakan sesuatu yang digumuli bukan hanya oleh Indonesia tapi dunia. Dan dampak daripada virus COVID-19 adalah sesuatu yang dahsyat yang dapat mengakibatkan korban kematian. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan langkah-langkah pemerintahan kami agar supaya hal ini bisa sedikit mungkin terhindar dari kehidupan di tengah kami bersama-sama ada dalam keberadaan sebagai masyarakat Indonesia. Dan oleh karenanya Tuhan, kami juga berterima kasih untuk petunjuk penyelamatan sebagai langkah dini agar tidak tertular dan tidak terinfeksi virus COVID-19 ini dalam kehidupan warga masyarakat. Dengan mana kiranya Tuhan juga teguhkan, kuatkan kami masyarakat Indonesia untuk dapat mentaatinya, baik itu di dalam penggunaan atas masker, distancing sosial, maupun masalah-masalah kebersihan yang harus kami perhatikan, diri dan lingkungan. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan akan pemerintahan kami untuk dapat terlepas dari bencana ini, utama ya Tuhan dalam upaya membuat vaksin COVID-19 yang sementara ini sedang dikerjakan, dan pengobatan-pengobatan preventif yang
dilakukan sebagai langkah untuk penyembuhan masyarakat kami yang terjangkit, kiranya semuanya itu dapat menjadi sesuatu yang membawa mereka mengalami kelegaan dan juga kemerdekaan. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Dan kami berterima kasih untuk semua perkembangan baik yang dialami, khususnya kami yang ada di Provinsi Jawa Timur, lebih khusus lagi kami yang ada di kota Surabaya ini. Tuhan, kami juga saat ini berdoa dampak lainnya, yaitu menyangkut masalah ekonomi. Kami berterima kasih untuk langkah-langkah pemerintahan agar supaya roda ekonomi ini tetap bergerak, di mana hal yang ditekankan yang paling utama adalah perputaran ekonomi di tengah-tengah masyarakat harus tetap berlangsung walaupun di tengah-tengah kesusahan. Dan terima kasih Tuhan untuk semua jenis bantuan-bantuan sebagai roda penggerak dari pemerintahan yang ditujukan kepada masyarakat agar kami tetap eksis dan dijauhkan dari resesi, serta juga langkah-langkah lainnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan akan pemerintahan kami. Gunjang-ganjing yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk meruntuhkan pemerintahan yang ada dengan tidak didasari kepada hal-hal konkret berdasarkan penelitian atau data-data, walaupun yang semata-mata hanya merupakan satu intimidasi dan provokasi. Tuhan juga patahkan, Tuhan juga kalahkan dan hukumkan orang-orang yang bermaksud tidak baik terhadap segala sesuatu yang berlangsung dalam kehidupan kebernegaraan ini. Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama memohon ya Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati akan gerejamu. Kami juga secara khusus ya Tuhan berdoa bagi kebersamaan kami di tengah menjalani kehidupan dalam persekutuan di GPIB Jemaat Hosea ini. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keseluruhan warga jemaat kami. Sehingga ya Tuhan, sampai dengan saat ini kami juga boleh melihat bahwa maut Engkau lewatkan, kehidupan Engkau tetap anugerahkan. COVID-19 tidak mampu karena menerobos kehidupan kesehatan jemaat kami, di mana ya Tuhan Engkau tambahkan kekuatan yang terkena pun mengalami suatu keajaiban Tuhan, di mana mereka juga mengalami kepulihan dan kesembuhan yang daripadamu. Dan kami pada saat ini juga Tuhan, dengan situasi ini juga mendoakan untuk seluruh jemaat kami dalam mereka menapaki untuk membangun kesejahteraan kehidupan rumah tangga yang dilakukan secara bahu-membahu, agar segala apa yang menjadi keperluan dalam pemenuhannya yang bersandar dan melakukan aktivitas kepada Engkau sebagai sumber hidup dan juga sumber sejahtera, maka di dalamnya kami akan menyaksikan pertolongan Tuhan yang memampukan seluruh jemaat kami berkarya untuk berbuat, membawa sesuatu yang dilakukan, dalam hal ini tenaga yang dicurahkan akan membuahkan berkat-berkat di mana ada yang diperoleh untuk menutupi segala apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Kami yakin bahwa Tuhan memperhatikan kesejahteraan daripada kehidupan keluarga-keluarga dalam jemaat kami. Karena itu kami pertaruhkan sepenuhnya langkah juang jemaat kami dalam menekuni pekerjaan baik sebagai pegawai negeri, swasta, badan usaha milik negara, maupun juga dalam kewirausahaan yang dilakukan oleh jemaat kami.
Dan Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh orang dewasa dalam jemaat kami yang telah terpanggil untuk bersama-sama dalam keluarga membangun kehidupan sepenuhnya kesejahteraan keluarga ke dalam pimpinan Tuhan. Termasuk juga ya Tuhan untuk anak-anak kami. Dan bagi anak-anak kami yang masih dalam tahapan pendidikan, dalam jenjang mereka di tengah berkonsentrasi agar dapat menunaikan apa yang menjadi tanggung jawab itu tepat pada waktunya, Tuhan juga kiranya tolong mereka. Hikmat-Mu juga senantiasa Engkau tambah-tambahkan sehingga mereka juga dapat menyerap, menguasai, dan juga semua pengetahuan itu dapat menjadi satu bekal dalam mereka menata untuk membangun kehidupan kini dan ke depan dalam satu sikap yang memperlihatkan kemandirian. Dan Tuhan, kami kesempatan ini juga berdoa untuk jemaat kami yang sakit. Tuhan hadir di tengah keluh kesah mereka. Engkau adalah kekuatan mereka, dan karena itu kami meyakini kuasa-Mu, dan Tuhan juga hadir dan ada bersama-sama menyatakan kemurahan-Mu dengan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu yang Engkau akan buat, di mana segala sesuatu yang dilakukan untuk menghargai tubuh yang adalah ciptaan Tuhan agar dipelihara dalam rupa makanan, minuman, obat-obatan, semuanya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk memberikan suatu kehidupan yang penuh dengan kesehatan baik dan dijauhkan dari sakit penyakit. Dan Tuhan, hadirlah juga di tengah sukacita jemaat kami dalam pertambahan usia di tengah kelahiran maupun juga dalam sukacita merayakan pertambahan usia pernikahan. Kami yakin Tuhan juga hadir di tengah berbagai bentuk kemurahan Tuhan, karena tidak pernah sepi sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan kami sebagai umat-Mu. Dan oleh karena itu kami juga menyadari bahwa kami pun merupakan bilangan orang-orang yang terberkati oleh Tuhan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami juga menyatakan syukur itu dengan memperhatikan pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan kiranya dalam kesadaran bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan yang dimanfaatkan juga untuk pekerjaan-pekerjaan mulia-Mu dalam kehidupan rumah, demikian juga dalam kehidupan sosial sama. Bahkan kami juga dengan penuh kerendahan hati mengembalikan segala sesuatu apa yang menjadi kepunyaan Tuhan melalui persembahan-persembahan kepada gereja. Dan Tuhan, kami pada saat ini juga memohon pimpinan-Mu dalam pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah persekutuan jemaat kami, dan berkenan memberkati ya Tuhan akan seluruh presbiter, pelaksana harian majelis jemaat, pengurus ke-6 pelayanan kategorial, komisi, bahkan BPPJ, karyawan kantor, serta tim yang dibentuk dalam kesadaran diri karena memenuhi ini adalah merupakan panggilan untuk mengaplikasikan talenta yang Tuhan berikan dalam mempersiapkan segala sesuatu keberlangsungan ibadah secara virtual di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan juga berkenan memberkati seluruh warga jemaat kami yang terpanggil memberi diri melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia Tuhan ini. Kiranya nama Tuhan juga dimuliakan atas segala keseluruhan warga jemaat kami yang memberi diri untuk memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami menyerahkan hari-hari hidup kami ke depan, kini dan ke depan dengan mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Karena berjalan bersama dengan Tuhan itulah akan menghantar kami kepada rumput yang hijau dan juga kehidupan air yang tenang. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami.
Pelihara kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberikan persembahan syukur, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 301. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Mari kita berdoa. Bapa Maha Murah, kami bersyukur buat persembahan yang telah terkumpul. Semua berasal dari Tuhan, dan kami mohon kuduskan agar berguna bagi pelayanan kasih dan kesaksian. Ajar kami tidak khawatir dan kikir, sebab berkat Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Demi Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta J.F. Lonto serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu ke-14 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pemberitahuan: semua bentuk persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu, mulai pukul 8.00 sampai 16.00, atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WA, dan warta jemaat dapat diunduh dengan scan barcode yang tertera pada layar. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada sidang majelis jemaat tanggal 23 Agustus yang lalu,
telah dilaksanakan serah terima pelaksana harian Majelis Jemaat dari pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2017-2020 kepada pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2020-2022, dan pada ibadah hari ini akan diperkenalkan kepada jemaat. Berikut ini kami bacakan surat keputusan Majelis Sinode tentang pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Hosea Surabaya periode 2020-2022. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus, Kepala Gereja Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, surat keputusan nomor 4941/7/20/MS 20 Romawi _KPTS menimbang 1 dan seterusnya, 2 dan seterusnya, 3 dan seterusnya, mengingat 1. Tata Gereja GPIB tahun 2010, revisi tahun 2015 dan seterusnya. Memperhatikan 1. Surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 2252/11/17/MS Romawi 20/KPTS tanggal 16 November 2017 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Hosea Surabaya. 2. Surat Majelis Sinode GPIB nomor 9177/1 Romawi /20/MS 20 Romawi tanggal 30 Januari 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan fungsionaris pelaksana harian Majelis Jemaat. 3. Surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 4605 Romawi 3/20/MS Romawi 20/KPTS tanggal 30 Maret 2020 tentang perpanjangan masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di seluruh jemaat GPIB. 4. Surat Majelis Jemaat GPIB Hosea Surabaya nomor 236/MJ 17/20/HOS Romawi 7/2020 tanggal 15 Juli 2020. 5. Keputusan Sidang Majelis Sinode GPIB tanggal 21 Juli 2020 memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tentang pengakhiran tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 dan menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Hosea Surabaya. 1. Terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020 mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Hosea Surabaya dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua Pendeta Joni Felix Lonto, Ketua 1 Penatua Esri James Fraser Narai, Ketua 2 Penatua Andarias Baker, Ketua 3 Penatua Asaria Windaheri Haan, Sekretaris Penatua Heri Sudarmanto, Sekretaris 1 Diaken Fani Nova Bulahrai, Bendahara Penatua Maria Barens Rumah Latu. 2. Terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020 menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat
Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Hosea Surabaya dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua, Pendeta Johnny Felix Lonto. Ketua 1, Penatua Esri James Fraser Narai. Ketua 2, Penatua Andarias Baker. Ketua 3, Penatua Asiria Windaheri Haan. Sekretaris, Penatua Heri Sudarmanto, saya sendiri. Sekretaris 1, Penatua Endang Setiawati Patiwael. Bendahara, Penatua Maria Barens Rumah Latu. Tiga, masa tugas pelaksana harian majelis di GPIB Jemaat Hosea Surabaya yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sejak serah terima dari pelaksana harian majelis jemaat masa bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian majelis jemaat masa bakti 2022-2025 di GPIB Jemaat Surabaya yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. 4. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 2252 garis miring Rumai 11 strip 17 garis miring MS Rumai 20 garis miring KPTS tanggal 16 November 2017 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Hosea Surabaya dan nomor 4605 garis miring Rumai 3 strip 20 garis miring MS 20 Romawi garis miring KPTS tanggal 30 Maret 2020 tentang perpanjangan masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di seluruh jemaat GPIB dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2020. Pendeta Dr. Andes P.K. Rumambi MSI, Ketua Umum. Pendeta J. Marlan Yosep MTH, Sekretaris Umum. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup, perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada.
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.